Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Faiz, tampuk F551-19072. Di video ini saya akan menjelaskan resume dari mata kuliah perancangan analisis dan algoritma. Yang pertama ada algoritma branch dan bound. Pengertian algoritma branch dan bound yaitu sebuah teknik algoritma yang secara khusus mempelajari bagaimana caranya memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Sesuai dengan namanya, metode ini terdiri dari dua langkah, yaitu branch yang artinya membangun semua cabang tree yang mungkin menuju solusi. Kemudian yang kedua yaitu bound yang artinya menghitung node mana yang merupakan active node atau e-node, directory node, dan node mana yang merupakan dead node dengan menggunakan syarat batas constraint. Kemudian untuk teknik algoritma branch and bound itu ada FIFO atau first in first out BNB, menggunakan bantuan QW untuk perhitungan BNB secara first in first out. Kemudian ada LIFO atau last in first out BNB, menggunakan bantuan stack untuk perhitungan BNB secara last in first out. Kemudian ada least cost BNB. Teknik ini akan menghitung cost setiap node. Node yang memiliki cost paling kecil dikatakan memiliki kemungkinan paling besar menuju solusi. Kemudian ada langkah algoritma branch and bound, yaitu memasukkan simpul akar ke dalam key. Jika simpul akar adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan dan proses berhenti. Kemudian jika key kosong atau tak ada sama sekali solusi, maka berhenti. Lalu jika key tak kosong, maka pilih dari key simpul pertama yang mempunyai cost terkecil. Kemudian keempat, jika simpul pertama adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan dan proses berhenti. Jika bukan simpul solusi, maka bangkitkan semua anak simpul pertama, dan jika tidak mempunyai anak, maka kembali ke langkah kedua. Kemudian ada langkah kelima, yaitu untuk setiap anak dari simpul pertama, hitung costnya dan masukkan anak-anak tersebut ke dalam QE. Lalu 6, kembali ke langkah kedua. Lalu D, ada masalah yang diselesaikan menggunakan BNB. Itu 1. Traveling salesman problem. Traveling salesman problem adalah sebuah masalah di mana seorang pedagang ingin mengunjungi semua rumah yang ada. Pedagang harus menentukan bagaimana jalur terpendek dengan cost rendah untuk mengunjungi semua rumah. Masalah ini diselesaikan menggunakan algoritma branch and bound. Contoh, misalkan ada sebuah graf TSP dalam bentuk matrik di bawah ini. Nah, untuk reduksi baris ini ada infinity 17, infinity 18. Dari 1 kurang 8, C5 kurang 2. Kemudian ada A, C dalam kurung root dengan 8 tambah 10 tambah 8, tambah 10, tambah 7, kemudian tambah 2, sama dengan 45. Nah, kemudian ini pohon ruang statusnya. Kemudian ada simpul 2, 1, simpul 2 lintasan 1,2. Kemudian ada 2, simpul 3 lintasan 1,3. Berikut angkanya. Ini. Kemudian ada 3, simpul 4 lintasan 1,4. Yang keempat ada simpul 5 lintasan 1,5. Terus ini pohon ruang status dari contoh di atas. Kemudian ada 5, simpul 6, lintasan 1,4,2. Nah, ini R2 kurang 2, R5 sama dengan 8, C3, 3. Nah, ini hasilnya. Kemudian ada 6, simpul 7, lintasan 1,4,3. Kemudian 7, simpul 8, lintasan 1,4,5. Kemudian ini pohon ruang statusnya. Kemudian ada 8, simpul 9, lintasan 1,4,3,2. Ini R2 sama dengan 2, infinity 2, 8. Ini hasil. Kemudian ada 9, simpul 10, lintasannya 1,4,3,5. Ini contohnya. Kemudian ini pohon ruang statusnya. Kemudian ada 10, simpul 11, lintasan 1,4,3,5,2. Dan ini hasilnya infinity semua. Dan E. Kemudian ini pohon ruang statusnya. Jadi X sama dengan dalam kurung 1,4,3,5,2,1 dengan bobot 45. Nah, kedua ada assignment problem. Untuk assignment problem ini atau masalah penugasan model penugasan digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penugasan yang optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Contoh, misalkan Nami ingin membeli beberapa game di toko-toko. Karena uang yang terbatas, maka Nami ingin mengeluarkan uang sesedikit mungkin untuk membeli gamenya. Nami ingin membeli 4 macam game, dan ada 4 toko yang menjualnya, dan setiap toko hanya bisa membeli 1 game saja. Bagaimana melakukan pengusahaan agar Nami dapat membeli semua game dengan harga yang paling sedikit? Berikut contohnya. B sama game A kurang toko 2, terus tambah game B kurang toko 3.
tambah game C kurang toko 4 tambah game D kurang toko 3, itu toko 3 sama ini 2 tambah 3 tambah 2 tambah 5 sama dengan 12. Pohon ruang status LB sama dengan 12. Nah, game A toko 1 itu ini game A toko 1 sama dengan 7 tambah 3 tambah 2 tambah 5 sama dengan 17. Kemudian di game A toko 2 itu 2 tambah 3 tambah 2 tambah 5 sama dengan 12. Kemudian di game A toko 3 itu 4 tambah 5 tambah 2 tambah 6 sama dengan 17. Kemudian di game 4 game A toko 4 itu 3 tambah 3 tambah 5 tambah 5 sama dengan 16. Ini pohon ruang statusnya. Yang dipilih adalah game A toko 2 dengan nilai 12 karena yang itu nilai yang paling kecil. Terus game B toko 1 2 tambah 5 tambah 2 tambah 5 sama dengan 14. Kemudian game B toko 3 ada 2 sama dengan 2 tambah 3 tambah 2 tambah 6 sama dengan 13. Lalu game B toko 4 sama dengan 2 tambah 9 tambah 7 tambah 16 sama dengan 23. Nah, ini pohon ruang statusnya. Maka yang dipilih adalah game B toko ketiga dengan nilai 13 karena itu nilai yang terkecil dari yang lain. Kemudian untuk game yang kecil di toko 1 itu memiliki sama dengan 22 dengan ini jumlahnya. Kemudian toko 4 ada 13. Nah, ini pohon ruang statusnya. Yang dipilih adalah game J karena toko 4 dengan nilai yang angkanya sedikitnya 13. Kemudian game D di toko 1 2 tambah 3 tambah 2 tambah 6 sama dengan 13. Pohon ruang status dipilih 13 karena hanya itu. Oke, jadi penugasannya adalah game A di toko 2, game B di toko 2, game C di toko 4, game D di toko 1. Nah, kemudian algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer ini terdiri atas dua kata, divide dan conquer. Divide berarti membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Conquer atau solve berarti menyelesaikan masing-masing masalah secara langsung atau secara rekursif. Berdasarkan di atas ini, divide and conquer berarti menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Algoritma divide and conquer banyak digunakan dalam algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan yang menggunakan divide and conquer antara lain merge sort, insertion sort, quick sort, dan selection sort. Kemudian ini merge sort. Apa itu? Merge sort dimulai dengan membagi array data menjadi individu masing-masing, lalu membandingkan dengan elemen di sebelahnya sekaligus mengurutkan. Setelah terurutkan data tersebut akan digabung dan dibandingkan lagi dengan kelompok di sebelahnya dan akhirnya akan menghasilkan array yang terurut. Kompleksitasnya yaitu T dalam kurung N sama dengan 2 T N bagi 2 tambah Cn. Contoh seperti ini. Bagi data menjadi individu-individu, kemudian bandingkan masing-masing data yang di sebelahnya, lalu atur posisinya. Kemudian gabungkan kembali data dengan pasangan yang di sebelahnya sekaligus diurutkan. Kemudian array terurut seperti ini 1 sampai 8. Oke. Kemudian ada insertion sort. Insertion sort dimulai dengan mengambil data pertama dan memisahkannya dengan yang lain. Data pertama dianggap sebagai array dan terurut, sedangkan lainnya sebagai yang belum terurut. Cara kerja insertion sort seperti cara mengatur kartu saat bermain dengan mengurutkan tiap kartu yang diterima sesuai dengan kartu yang sudah ada di tangan. Kompleksitasnya yaitu T dalam kurung N sama dengan Tn kurang 1 tambah Cn. Kemudian ini bagi data menjadi dua, bagian pertama berupa terurut satunya belum, dua ini 1, 7, 4, 8, 3, 5. Kemudian ambil satu array, di array kanan letakkan sesuai posisi sebelah kiri seperti ini 1, 2. Kemudian ambil 7 ke sini. Kemudian ini 4, 7. 7 lagi. Oh iya. 3, 6, 5 seperti ini. Nah, array terurut 1 sampai 8. Kemudian ada quick sort. Quick sort dimulai dengan menentukan sebuah nilai pivot. Nilai pivot tersebut random dan bertindak sebagai pembatas. Setelah menentukan pivot, maka selanjutnya adalah menentukan P dan Key. P adalah nilai dalam array yang lebih besar dari pivot yang mulai dicari dari sebelah kiri, sedangkan Key adalah nilai array yang lebih kecil dan pivot yang mulai dicari sebelah kanan. Setelah itu nilai P dan Key ditukar. Jika terjadi cross atau keadaan di mana P lebih kecil dari Key lebih kecil dari P, maka proses partisi selesai dan array dibagi menjadi dua, yaitu lebih besar dan lebih kecil dari pivot. Lalu proses diulangi di masing-masing partisi sampai semua data terurut. Kompleksitasnya itu T dalam kurung N sama dengan Tn kurang 1 tambah Cn. Ini contohnya, pilih salah satu data sebagai pivotnya lalu tentukan juga P dan Q. Kemudian P adalah data lebih besar dari pivot mulai dari sebelah kiri, sedangkan Q adalah data kurang dari pivot mulai dari sebelah kanan. Tukar posisi P dengan Q lalu ulangi lagi sampai terjadi cross. Karena terjadi cross maka proses berhenti. Setelah terbagi dua partisi, yaitu bagian yang lebih besar pivot dan lebih kecil sama dengan pivot, ulangi proses di tiap bagian seperti ini.
Kemudian karena terjadi cross maka proses berhenti dan data pertama berarti sudah terurut. Karena terjadi cross maka proses berhenti. Tukar P dengan Q seperti ini. Kemudian karena terjadi cross maka proses berhenti. Ya, begitu juga. Karena terjadi cross maka proses berhenti. Ini juga proses berhenti. Array terurut 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada selection sort. Proses selection sort dimulai dengan mencari data terkecil pada array. Lalu data tersebut ditukar posisinya dengan data yang paling awal. Setelah ditukar maka lakukan lagi proses pada bagian data yang belum terurut sampai array menjadi terurut. Kompleksitas T sama T dalam kurung N sama dengan T N kurang 1 plus Cn. Contoh seperti ini. Cari data terkecil pada array lalu tukar posisinya dengan data yang paling depan. Kemudian ulangi proses sampai data terurut. Nah, seperti ini. Sama seperti dengan yang quicksort tadi. 1 sampai 8 array terurut. Oke. Kemudian ada algoritma decrease and conqueror. Decrease and conqueror ini conquer. Metode desain adalah metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub-persoalan yang lebih kecil. Tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub-persoalan saja. Berbeda dengan divide and conquer yang berproses semua sub-persoalan dan menggabung semua solusi tiap persoalan. Decrease conquer tidak ada beberapa, yaitu decrease mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, biasanya dua sub-persoalan. Conquer memproses satu sub-persoalan secara rekursif. Kemudian ada varian decrease and conquer. Varian pertama yaitu decrease by a constant, yaitu ukuran instan persoalan direduksi sebagai konstanta yang sama setiap literasi algoritma. Biasanya konstanta sama dengan 1. 2. Decrease by constant factor, ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya faktor konstanta sama dengan 2. Contohnya binary search atau sama dengan mencari koin palsu. 3. Decrease by a variable size atau sama dengan ukuran instance persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Contohnya menghitung media. Contoh untuk binary search. Binary search dimulai dengan mengambil nilai tengah dari sebuah array yang telah terurut. Setelah mendapat nilai tengah, maka langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan data yang dicari. Jika data yang dicari lebih kecil dari nilai, maka tengah proses pencairan dilanjutkan pada bagian kiri dari nilai tengah. Sebaliknya, jika data yang dicari lebih besar dari nilai tengah, maka pencairan dilanjutkan pada bagian kanan. Jika nilai tengah sama dengan data yang dicari, maka proses berhenti. Ketika memilih salah satu bagian kanan maupun kiri, bagian yang lain tidak dipakai. Kompleksitasnya yaitu T dalam kurung N sama dengan Tn bagi 2. Contoh, carilah K10 pada data di bawah ini menggunakan metode binary yaitu 7, 8, 10, 14, 17, 19, 21 dengan nilai 1 sampai 7. Jawab, karena sudah terurut maka langsung saya nilai tengah mid yaitu 1, 2, 3, 5. Bandingkan nilai tengah ini menjadi mid sama dengan 14 lebih dari K sama dengan 10. Karena mid lebih besar dari K maka mencari nilai sebagai kiri. 7, 8, 10, 1, 2. Tentukan nilai lagi tengahnya mid. Kemudian bandingkan nilainya dengan K yang dicari. Mid 8 kurang dari K sama dengan 10. Karena mid lebih besar dari K maka pencairan dilanjutkan di bagian kanan. Karena tersisa satu nilai proses berhenti dan nilainya ditemukan. Ini 10. Terus mencari koin palsu. Untuk mencari sebuah koin palsu dengan timbangan dimulai dengan bagi dua bagian sama jumlahnya. Jika jumlah koin maka satu koin acak tak dimasukkan. Lalu timbanglah kedua kelompok koin tersebut. Jika salah satu bagian lebih ringan maka lanjutkan proses pencairan di kelompok koin tersebut. Jika beratnya sama maka koin yang tak dimasukkan tadi berarti koin palsu. Ulangi proses hingga koin palsu didapatkan. Kompleksitasnya T dalam kurung N sama dengan 1 tambah N bagi 2. Bagi koin menjadi dua kelompok. Itu sini 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Timbang kedua kelompok maka bagian kanan pasti lebih ringan. Bagi koin menjadi dua kelompok, timbang kedua kelompok maka bagian kiri pasti lebih ringan. Bagi koin menjadi kelompok, timbang kedua maka koin pasti lebih ringan. Koin palsu ditemukan. Kemudian menghitung median. Untuk menghitung median pada area yang belum terurut maka bisa menggunakan varian ketiga yaitu decrease by variable size yang memakai algoritma quicksort yang kompleksitasnya T dalam kurung N sama dengan T dalam kurung N bagi 2 tambah C. Carilah median dari data di bawah menggunakan decrease and conquer. Jawab K sama dengan N tambah 1 bagi 2 N terus sama dengan 9 tambah N bersama dengan 9 tambah 1 bagi 2 sama dengan 5. Menentukan pivotnya seperti ini. Terus menentukan I dan J nya seperti ini. Tukar posisi I dan J ya. Kemudian menentukan I dan J lagi. Tukar posisi I dan J. Menentukan I dan J lagi. Menentukan pivotnya jika karena terjadi persilangan seperti ini. Hasil partisinya yaitu S sama dengan 4 kurang dari 5 maka yang diproses selanjutnya adalah bagian di sebelah kanan. Menentukan pivotnya, kemudian menentukan ID I dan J nya. Ini tukar posisi, ini posisi yang sudah tertukar. Menentukan I dan J nya seperti ini. Kemudian tukar pivot dengan J karena terjadi persilangan. Terus hasil partisinya S sama dengan 6 S sama dengan 6 lebih besar dari 5 maka yang diproses selanjutnya adalah bagian sebelah kiri. Karena hanya tersisa satu elemen maka itu merupakan median yang menjadi yaitu 8. Karena hanya tersisa satu elemen maka itu merupakan mediannya yaitu 8. Oke. Itu saya dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.